Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Eka Marfianita. Saya biasa dipanggil Siva. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, bab 2 dan bab 3, yang berjudul Pengaruh Membaca Al-Quran di Awal Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar. Sebelumnya, saya akan membacakan daftar isinya terlebih dahulu. Pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka, landasan teori, dinamika teori, hipotesis. Bab 3, metode penelitian, terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, blueprint skala penelitian, dan yang terakhir, analisis data. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang tinjauan pustaka. Di sini peneliti menemukan 10 jurnal terdahulu yang menjadi tinjauan dari peneliti. Jurnal yang pertama ditulis oleh Firdaningsih yang berjudul Pembudayaan Tradisi Membaca Al-Quran pada Anak-anak di Masyarakat Balai Gurah Kabupaten Agam, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada tahun 2016. Jurnal yang kedua ditulis oleh Feni Yuliani, Nan-En Jamal, dan Eni. Penelitian ini berjudul Pengaruh Kebiasaan Tadabbur Al-Quran terhadap Kecerdasan Spiritual Anggota Komunitas Tadabbur Al-Quran. Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Jurnal yang ketiga ditulis oleh Ainun Jariyah dengan jurnal yang berjudul Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa Melalui Kebiasaan Membaca Al-Quran. Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Jurnal yang keempat ditulis oleh Muhammad Arif Hidayat dengan jurnal yang berjudul Hubungan Kebiasaan Membaca Al-Quran dengan Pembentukan Karakter Agama Islam Siswa Kelas 11 MAN 2 Model Medan. Penelitian dilakukan pada tahun 2017. Yang kelima, jurnal ditulis oleh Dian Nugrahedi, Muhammad Iqbal Mabruri, dan Sugiarto Stanislaus dengan jurnal yang berjudul Efektivitas Membaca Al-Quran untuk Menurunkan Stres Akademik pada Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Kebumen. Penelitian dilakukan pada tahun 2018. Jurnal yang keenam ditulis oleh Eri Yudani, Feni Suharti, Anissa Adia, dan Eliza Sutri Utami dengan jurnal yang berjudul Efektivitas Membaca dan Mentadaburi Al-Quran dalam Menurunkan Kecemasan Siswa yang akan Menghadapi Ujian Sekolah. Penelitian dilakukan pada tahun 2017. Jurnal yang ketujuh ditulis oleh Abdul Hakim Abdullah, Abdul Aziz Sulaiman, dan Wan Ismail Wan Abdullah dengan jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terhadap pembelajaran bahasa Arab. Penelitian dilakukan pada tahun 2015. Jurnal ke-8 ditulis oleh Atika Juwita, Hendri Marhadi, Otang Kurniawan dengan jurnal yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5, Sekolah Dasar Segugus 7, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan pada tahun 2018. Jurnal yang ke-9 ditulis oleh Rizka Hartami Putri, Albertus Joko Lesmono, dan Pramudia Dwi Aristia dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Fisika Siswa MAN Bondowoso. Penelitian dilakukan pada tahun 2017. Jurnal yang terakhir ditulis oleh Hendra Dani Saputra, Faisal Ismet, dan Andrizal dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK. Penelitian dilakukan pada tahun 2018. Hasil dari beberapa pustaka, belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh membaca Al-Quran terhadap motivasi belajar, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, masuk ke landasan teori. Pertama, pengertian membaca Al-Quran. Al-Quran menurut Mar'ati dan Hair dalam Jariyah yang berjudul Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa Melalui Kebiasaan Baca Al-Quran pada tahun 2019, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam.
Di sisi lain, selain Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan apabila dibaca, meskipun seseorang itu tidak mengetahui arti dan makna dari ayat Al-Quran yang sedang dibaca. Membaca Al-Quran memiliki manfaat, terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Adanya Al-Quran sebagai rahmat untuk umat muslim dan memiliki banyak manfaat serta mendapatkan pahala jika membacanya atau dengan mendengarkannya. Karena hal ini harus ditumbuhkan kepada peserta didik dengan membaca Al-Quran di awal pembelajaran. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Menurut Syekh Mana Khalil Al-Qattan dalam Jurnal Amin pada tahun 2017, terdapat 3 aspek ijaz Al-Quran, yaitu yang pertama kemukjizatan Al-Quran, yang kedua kemukjizatan ilmiah. Beberapa kemukjizatan ilmiah yaitu ada kesatuan alam, terjadinya persilangan dalam tiap-tiap benda dan makhluk hidup, yang ketiga perbedaan sidik jari, yang keempat berkurangnya oksigen, yang kelima khasiat madu dan daftar istilah. Yang ketiga, kemukjizatan tasyri. Keutamaan membaca Al-Quran. Maaf, itu ada kesalahan. Keutamaan membaca Al-Quran. Menurut Umarul Faruq dalam tulisan Sholihah pada tahun 2017, membaca Al-Quran mempunyai banyak keutamaan. Menurut Sholihah, keutamanya yaitu ditempatkan dalam barisan orang-orang yang utama dan tinggi, mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang dibaca, dan ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat, serta diberikan ketenangan dan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ditenangkan hatinya oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, disegani dan dicintai oleh orang-orang solih. Yang keenam, tetap tenang pada hari kiamat karena hatinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mendapat kemuliaan dan diberikan rahmat oleh kedua orang tua. Yang kedelapan, terhindar dari kesulitan akhirat. Yang kesembilan, membaca Al-Quran mempunyai beberapa hikmah untuk manusia, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di surah Yunus ayat 57. Selanjutnya masuk ke landasan teori tentang motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Menurut Cleopatra pada tahun 2015 halaman 172 dalam David Craig dan kawan-kawan, motivasi merupakan suatu dorongan hasrat kebutuhan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Sehingga motivasi merupakan suatu tindakan yang dimulai dari sebuah dorongan untuk mendapatkan sesuatu. Menurut Sabtono pada tahun 2016 halaman 199 dalam Frederick J. McDonald memberi pengertian motivasi yaitu sebagai proses pembelajaran yang dimaksud sebagai berikut. Motivation and energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction. Motivasi merupakan suatu perubahan energi di dalam diri seseorang yang ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Widyasari, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu cara belajar, lingkungan belajar, dan fasilitas belajar. Selanjutnya, upaya meningkatkan motivasi belajar. Menurut Suprihatin, upaya meningkatkan motivasi yaitu memberi nilai-nilai atau angka sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar. Memberikan hadiah atau kado untuk peserta didik yang disiplin, rajin, atau ketika dapat menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kompetensi atau persaingan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya bertanggung jawab, menyelesaikan tugas, dan menerimanya sebagai sebuah tantangan, dan selalu bekerja keras. Selanjutnya masuk ke dinamika teori. Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup umat Islam. Selain itu, harus diamalkan
dalam kehidupan sehari-hari, diajarkan dan dipelajari. Membaca ayat-ayat Al-Quran juga memiliki banyak manfaat untuk membacanya. Membaca Al-Quran di awal pembelajaran mempunyai pengaruh yang baik untuk peserta didik dan memiliki nilai positif. Pada awal pembelajaran, peserta didik dapat membaca Al-Quran sesuai dengan urutan surat-surat juz 30 dengan dilakukan setiap hari, satu hari satu surat, atau membaca ayat Al-Quran sesuai dengan yang diperintahkan oleh pendidik kemudian dibaca secara bersama-sama. Selain itu, peserta didik dapat membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka hafal, dan mereka akan merasa lebih senang karena mereka menjadi lebih hafal dengan ayat-ayat yang mereka hafalkan, atau dengan ayat-ayat yang mereka baca. Di sisi lain, mereka diharapkan juga akan termotivasi untuk belajar setelah membaca Al-Quran. Menurut Mufti, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebiasaan pelaksanaan membaca Al-Quran sebelum belajar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hipotesis dari penelitian ini yaitu adanya hubungan positif antara membaca Al-Quran pada awal pembelajaran dengan motivasi belajar. Tidak adanya hubungan antara membaca Al-Quran pada awal pembelajaran dengan motivasi belajar. Selanjutnya masuk di bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa dan siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Gamping berjumlah 150 orang. Sampel. Pengambilan sampel teknik pada penelitian ini yaitu teknik probability sampling dengan menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan wawancara. Untuk pemilihan sampel, peneliti menggunakan rumus jumlah sampel tiap kelas sama dengan jumlah sampel dibagi jumlah populasi dikali jumlah tiap kelas. Jadi peneliti tidak akan mengambil seluruh populasi dari kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Variabel dan definisi operasional. Variabel. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas atau variabel independen adalah membaca Al-Quran, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar. Definisi operasional. Membaca Al-Quran adalah suatu aktivitas yang termasuk dalam ibadah, dan jika dilaksanakan mendapatkan pahala. Motivasi belajar yaitu suatu dorongan yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya sebagai peserta didik yang masih belajar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Harus bisa mempertahankan dan menguatkan motivasi dirinya untuk terus belajar. Berikut adalah skala blueprint dari penelitian ini. Pertama, ada pengaruh membaca Al-Quran, dan kedua, variabel motivasi belajar. Yang terakhir, analisis data. Analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 analisis, yaitu ada uji validitas data, uji reliabilitas, dan uji regresi linier. Uji validitas data. Untuk mengetahui validitas data, peneliti menyebarkan instrumen kepada responden. Selanjutnya, peneliti menguji validitas menggunakan rumus korelasi product moment. Uji reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Pada penelitian ini menggunakan rumus alfa. Uji analisis data, uji regresi linier. Selanjutnya, peneliti akan menguji kebenaran hipotesis. Cara mengujinya yaitu dengan melanjutkan hasil angket dari hasil analisis pendahuluan tersebut dianalisis kuantitatif dengan menggunakan teknik regresi linier. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dan kesalahan dari proposal skripsi saya. Kritik dan saran sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk memperbaiki proposal skripsi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.